Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan Farah Nur Nabila, NIM 2017-33010, dan Fitria Husna Fadilah, NIM 2017-33018. Kami akan menyajikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, pengertian dari tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi sendiri adalah salah satu bentuk penyajian data. Tabel distribusi frekuensi ini dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Atau dengan kata lainnya, tabel distribusi frekuensi dibuat untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan kepada pembaca dapat dengan mudah dipahami atau dinilai. Kami akan menjelaskan 5 pokok bahasan: distribusi frekuensi tunggal, distribusi frekuensi kelompok, distribusi frekuensi kumulatif, histogram, dan poligon frekuensi. Tabel distribusi frekuensi tunggal. Tabel distribusi frekuensi tunggal ini digunakan untuk menyusun data yang relatif lebih sedikit daripada distribusi frekuensi yang selanjutnya. Kita langsung masuk saja di contoh. Di contoh tersebut ada beberapa data kan? Nah, data-data tersebut tidak tampak ada pola tertentu. Jadi, agar mudah dianalisis, data tersebut harus disajikan dalam tabel. Dari data-data tersebut, apabila dijadikan tabel akan berbentuk seperti ini. Kolom yang paling kiri yaitu kolom nilai. Dari data-data yang terkumpul tadi, ditemukan ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kolom selanjutnya yaitu turus. Nah, di kolom ini itu digunakan untuk menghitung ada berapa nilai dari kumpulan data tersebut. Lalu kolom frekuensi digunakan untuk menghitung jumlah turus. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kelompok. Tabel distribusi frekuensi kelompok digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Kita perhatikan contoh berikut. Data tersebut adalah nilai statistika dari 40 mahasiswa PGSD 6A. Nah, apabila dijadikan tabel akan berbentuk seperti ini. Kolom paling kiri yaitu hasil tugas. Dari 65 sampai 67 didapatkan titik tengah yaitu 66. Lalu turus yaitu untuk menghitung seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu frekuensi jumlah dari turus. Istilah-istilah yang banyak digunakan dalam pembahasan distribusi frekuensi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya memuat 6 interval. Nah, kita bisa lihat dari kolom yang berada di sebelah kanan. Yang pertama, 65 sampai 67 merupakan interval kelas pertama. Lalu 68 sampai 70 merupakan interval kelas kedua dan seterusnya. Lalu batas kelas. Masih memperhatikan kolom yang berada di kanan ini. Kalau yang untuk sebelah kiri 65, 68, 71, 74, 77 dan 80 ini merupakan batas bawah. Yang di kiri itu batas bawah. Lalu yang di kanan 67, 70, 73, 76, 79 dan 82 merupakan batas atas. Tepi kelas. Tepi kelas ini ada dua ya teman-teman, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari tepi bawah, bisa digunakan rumus batas bawah dikurangi 0,5. Tadi kan batas bawahnya 65, jadi dikurangi 0,5 berarti 64,5. Lalu batas bawah selanjutnya yaitu 68, dikurangi 0,5, jadi 67,5 dan seterusnya. Lalu tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Tadi batas atasnya 67, ditambah 0,5 jadi 67,5. Lalu 70 ditambah 0,5 jadi 70,5 dan seterusnya. Lalu lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau kita bisa menggunakan dari interval kelas. Interval kelas itu kan 65 sampai 67, berarti antaranya kan 65, 66, dan 67. Ada 3, itu lebar kelas. Lalu titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat dipakai rumus setengah kali batas atas tambah batas bawah.
Distribusi frekuensi kumulatif. Daftar distribusi kumulatif ada dua macam. Yang pertama, daftar distribusi kumulatif kurang dari menggunakan tepi atas. Yang kedua, daftar distribusi kumulatif lebih dari menggunakan tepi bawah. Untuk lebih jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh. Ini masih data yang tadi, nilai statistika mahasiswa 6A. Nah, data ini harus dibuat tabel seperti ini terlebih dahulu, yang ada data, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atasnya. Dari tabel sebelumnya, dapat dibuat daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari seperti berikut. Yang frekuensi kumulatif kurang dari 67,5 ada 2. Lalu yang kurang dari 70,5 ada 7. Nah, ini yang kurang dari 70,5 berarti kan interval kelas 65 sampai 67 masuk, dan 68 sampai 70 juga masuk ke dalam kurang dari 70,5 kan teman-teman. Nah, jadi 2 tambah 5, jadi hasilnya 7. Lalu yang kurang dari atau sama dengan 73,5 ada 20. Berarti ini yang kurang dari 73,5 berarti kan semua jumlah frekuensi dari 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 13. Jadi ada 20. Begitu dan seterusnya teman-teman. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini yang lebih dari 64,5, lebih dari atau sama dengan 64,5 kan ada 40 karena semuanya kan lebih dari 64,5 karena terendah kan 65 tadi, jadi jumlah siswanya 40, mahasiswanya 40, jadi semuanya masuk di dalam lebih dari 64,5. Lalu lebih dari 67,5 ada 38 karena di sini yang jumlahnya 65 sampai 67 berarti kan ada 2. Berarti tidak masuk lebih dari 67,5 kan teman-teman. Jadi dikurangi 2. Lalu yang lebih dari 70,5 itu kan berarti nilai jumlah dari interval kelas 71 sampai 73, 74 sampai 76, 77 sampai 79, dan 80 sampai 82 dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 33 dan seterusnya teman-teman. Selanjutnya yaitu histogram. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram gambar batang-batangnya berhimpit. Histogram dapat disajikan dari distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi bergolong. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat histogram. Yang pertama, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Yang kedua, skala pada kedua sumbu tidak harus sama. Yang ketiga, karena garis tegak lurus ditarik dari tepi atas dan tepi bawah setiap intervalnya, maka diperoleh gambar persegi panjang yang saling berhimpit pada salah satu sisinya. Yang keempat, lebar setiap batang harus sama antara satu dengan yang lainnya, termasuk warna atau corak arsirannya. Yang kelima, di bagian atas setiap batang diberikan bilangan yang menunjukkan frekuensi. Sebelum disajikan dalam bentuk histogram, maka harus dibentuk terlebih dahulu tabel distribusi frekuensinya, yaitu seperti pada gambar. Tabel ini diambil dari nilai statis mahasiswa PGSD 6A seperti pada slide sebelumnya. Di tabel ini terdapat kolom, yaitu kolom nilai, titik tengah, frekuensi, tepi bawah, dan tepi atas, yang akan mempermudah nantinya dalam membentuk histogram. Dan ini adalah bentuk histogram dari data frekuensi nilai statis PGSD 6A, di mana setiap intervalnya itu berhimpitan tepi atas dan tepi bawahnya, lalu dengan warna yang sama, dan di atas setiap persegi panjang yang terbentuk terdapat angka 2, 5, 13, 14, 4, dan 2 itu sebagai nilai frekuensinya. Poligon frekuensi. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka nantinya akan terbentuk poligon frekuensi. Jadi, pada batang histogram nantinya dibentuk titik tengah di atas di bawah titik frekuensi yang nantinya akan dihubungkan dari
titik tengah frekuensi pertama ke titik tengah frekuensi kedua, lalu ke selanjutnya hingga yang terakhir. Pada gambar, poligon frekuensinya berwarna garis abu-abu dan untuk histogramnya berwarna biru. Poligon frekuensi kumulatif. Dari distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat grafik garis yang disebut poligon frekuensi kumulatif. Jika pada poligon frekuensi kumulatif diharuskan, maka diperoleh kurva yang disebut sebagai kurva Ogive. Lebih jelasnya pada contoh di bawah ini, dari contoh soal nilai statistika 40 mahasiswa PGSD 6A, yang nantinya terlebih dahulu dibuat daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, lalu setelah itu akan dibentuk Ogive naik dan juga Ogive turun. Pada tabel yang di atas, yang terdapat kolom data dan kolom frekuensi itu adalah tabel data nilai statistika PGSD 6A, yaitu ada dari nilai 65 sampai 67 dengan frekuensi 2, hingga nilai 80 hingga 82 dengan frekuensi 2 dengan total 40 mahasiswa. Lalu yang pertama dibuat daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Seperti pada tabel yang di bawah, frekuensi kumulatif kurang dari 67,5 yaitu terdapat 2 hingga kurang dari 82,5 yaitu dengan jumlah 40. Lalu data frekuensi kumulatif lebih dari. Data frekuensi kumulatif lebih dari 64,5 yaitu terdapat 40, lebih dari 67,5 itu ada 38 hingga lebih dari 79,5 yaitu 2. Sebelum membentuk Ogive naik dan Ogive turun, perlu diperhatikan bahwa daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dapat disajikan dalam bentuk bidang kartesius, di mana tepi atas yaitu 67,5, 70,5 hingga 82,5, atau tepi bawah 64,5, 67,5 hingga 79,5 diletakkan pada sumbu X, sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari diletakkan pada sumbu Y. Apabila titik-titik yang diperlukan dihubungkan, maka terbentuk kurva yang disebut Ogive. Di sini terdapat dua macam Ogive, yaitu Ogive naik dan juga Ogive turun. Ogive naik apabila grafik tersusun berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan Ogive turun apabila berdasarkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Berikut adalah bentuk dari Ogive naik yang berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk sumbu Y yaitu skala frekuensi kumulatif kurang dari, dan untuk sumbu X-nya adalah tepi atas, yaitu terdiri dari 67,5, 70,5, 73,5 hingga 82,5. Yang nantinya jika ditarik garis akan membentuk titik-titik dengan grafik naik ke atas, sehingga disebut Ogive naik. Selanjutnya yaitu Ogive turun, yang berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari, dengan sumbu Y yaitu skala dari frekuensi kumulatif lebih dari, dan untuk sumbu X-nya yaitu tepi bawah 64,5, 67,5, 70,5, 73,5 hingga 79,5, yang nantinya jika ditarik garis keduanya akan membentuk sebuah titik dengan kurva turun, sehingga nantinya disebut Ogive turun. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.